Sebagian dari teman-teman pasti pernah dengar soal survei yang dilakukan oleh PISA atau Program Penilaian Siswa secara Internasional pada tahun 2018. Berdasarkan survei itu, kemampuan belajar siswa SMP Indonesia masuk pada peringkat 10 terbawah dari 77 negara yang disurvei. Belum lagi rata-rata IQ orang Indonesia juga hanya berada di peringkat 130 dari 190 negara dengan nilai yang sangat rendah, yakni 78,49. Dengan rendahnya peringkat Indonesia dalam dua hal tersebut, lantas apa yang harus kita perbuat? Banyak yang bilang penyebab masalah ini adalah instansi pendidikan. Karena sistemnya yang terlalu jadul, sistem pembelajaran kelas di Indonesia yang masih didominasi guru yang katanya sistem ini kurang efektif untuk mengembangkan kreativitas siswa, juga karena masih memaksa siswa untuk hafal semua pelajaran yang katanya malah membuat si anak tambah bingung. Belum lagi soal pemerataan ekonomi yang belum maksimal, yang bikin banyak teman-teman kita nggak bisa fokus belajar. Semua permasalahan itu memang melatar belakangi kualitas belajar kita. Tapi sadar tidak sadar, sebenarnya kunci perkembangan kemampuan belajar pelajar Indonesia itu bukan di sekolah ataupun di ekonomi yang merata, melainkan ada di tangan kita sendiri. Sistem pendidikan memang menunjang, ekonomi yang bagus juga sama. Tapi sebagus apapun support sistemnya, kalau kita tidak memiliki kesadaran dan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, tetap saja percuma. Karena gampangnya gini, kita sering protes kan dalam diri sendiri soal sistem sekolah yang menurut kita tidak efektif, seakan kita tidak puas dengan cara pengajaran sekolah. Tapi harusnya kalau kita benar-benar tidak puas, minimal kita eksplor dan belajar sendiri di luar sekolah untuk melepas ketidakpuasan tersebut. Tapi nyatanya banyak dari kita yang bilang sekolah itu nggak penting, ia malah sibuk bermain atau hanya scroll-scroll ponselnya. Mau menganggap sekolah itu penting atau tidak, itu hak pribadi kita ya. Tapi bukan berarti kita melupakan kewajiban belajar kita, apalagi sampai meremehkan guru kita. Coba tanyakan ke diri kita sendiri, setiap hari kita belajar apa di luar sekolah? Atau jangan-jangan ngatain tidak efektifnya sistem sekolah yang bikin pusing itu cuma buat jadi alasan kita males-malesan belajar doang. Yang ditakutkan adalah anggapan sekolah tidak penting ini bisa membuat kita meremehkan sekolah atau bahkan guru kita sendiri. Sebagai seorang pelajar, kita harus dapat bertindak bijak sekalipun dalam pikiran kita. Bagaimanapun anggapan kita terhadap sekolah jangan sampai membuat kita lupa akan kewajiban belajar. Karena kalau ia sampai melalaikan kita, jangan harap masa depan bangsa kita bisa membaik. Apalagi kemampuan belajar itu kan bukan suatu hal yang nggak bisa diubah. Kemampuan belajar itu sama kayak pisau. Semakin sering diasah, semakin naik pula kemampuan belajar kita. Dan dalam artian suatu saat di masa depan, kemampuan belajar pemuda kita bisa membaik. Selain itu, ada satu hal yang sangat menunjang tapi jarang banget disorot, yaitu soal ilmu parenting. Jelas, metode mendidik anak yang dilakukan oleh orang tua akan berpengaruh besar terhadap masa depan anaknya. Dan kita, sebagai anak muda yang kelak akan menjadi orang tua, ilmu seperti ini juga seyogyanya kita pahami untuk memperbaiki keturunan. Karena memperbaiki keturunan bukan dengan cara menikah dengan bule. Boleh klik di kanan atas ya untuk pembahasan itu. Karena sayangnya kajian ini masih sangat kurang disorot oleh masyarakat. Masih banyak tuh anak-anak kecil yang dilabelin nakal sama orang tuanya, padahal anak itu sedang penasaran dan ia berani mencoba. Karena ia dilabelin nakal, akhirnya si anak itu tadi kehilangan keberaniannya untuk mencoba. Tapi kita harus ingat kembali, semua permasalahan itu bisa kita putus di tangan kita sendiri. Di tangan setiap kita yang sadar bahwa pendidikan Indonesia harus bangkit. Bahwa pendidikan dan ilmu itu adalah hal yang sangat penting. Dan untuk itu, kita harus mulai dari diri kita sendiri, bukan menyalahkan orang lain ataupun instansi. Biarlah yang di luar kuasa kita, kayak bikin kurikulum, itu diurus oleh orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah diri kita sendiri dan menyadarkannya bahwasanya belajar itu tetap penting. Karena bangsa yang besar bukan sekadar bangsa yang memiliki teknologi atau kondisi perekonomian yang baik. Tapi bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki pemuda yang bijak dalam berpikir dan memiliki keilmuan yang mumpuni. Sekian dan terima kasih.